Saya membayangkan begini di urusan sholawat. Saya membayangkan begini. Perhatikan, perhatikan. Ada orang ucap salam kepada saya. Ustadz, kata asisten saya, kata orang dekat saya, kata family saya, Ustadz, ada salam. Dari siapa? Dari Pak Parmin. Nama Pak Parmin mulai nih, seng, ada di telinga saya. Pak Parmin. Pak Parmin mana? Solo. Oh iya, salam balik. Nih salah satu yang membuat saya mencintai sholawat. Pokoknya kalau nggak Quran, sholawat. Nggak Quran, sholawat. Nggak Quran, sholawat. Nih kayak begini. Jadi bawahnya saya panjangin sampai ke nanti negeri akhir. Teman saya, asisten saya, orang dekat saya, keluarga saya datang lagi. Ustadz, ada salam lagi. Dari siapa? Pak Parmin. Parmin mana? Yang Solo. Udah mulai kan ada namanya. Iya, yang Solo. Salam balik ya. Dilala Pak, tiap malam Jumat kirim salam tuh sama saya. Parmin, 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 Parmin. Setahun penuh nama itu akrab sama saya. Nama itu akrab sama saya. Parmin, Parmin, Parmin. Itu asisten saya baru ngomong dong, Ustadz Parmin ya gitu. Saking seringnya memberi salam kepada saya. Hingga kemudian ada hari pertemuan, ada hari gathering, ada event, ada majelis, di mana kemudian orang-orang dari berbagai Nusantara punya daerah datang ke majelis saya. Saat itu kemudian teman saya, asisten saya, sekretaris saya, orang dekat saya, keluarga saya mengatakan begini, Ustadz, Pak Parmin ada di sini loh. Apakah saya sebagai orang yang menerima salam terus dari dia tidak begini nih posisi? Mana? Di mana Parmin? Ada di mana? Mana ya? Oh, di belakang Pak Ustadz. Kita turun. Saya turun ke bawah. Bang, seru sampai ke posisi tiang. Kemudian saya jemput dia. Assalamualaikum Pak Parmin. Wah, Ustadz. Pak, kita ke panggung. Coba sini aja Pak. Udah ke panggung. Saya kemudian muliakan beliau karena sering ngasih salam. Apalagi salamnya nggak kosong. Apalagi salamnya tidak salam kosong. Contoh, Pak Ustadz hari pertama nih ada salam. Dari siapa? Dari Pak Parmin. Parmin mana? Solo. Oh, salam balik buat beliau. Katanya juga buat istri Ustadz. Oh oke, salam balik buat istrinya juga. Buat anak-anak Ustadz. Oh iya, buat anaknya juga. Buat orang tua Ustadz. Ya, buat orang tuanya dia. Buat semua jamaah Ustadz. Oke, buat semua teman-temannya dia juga. Pak Ustadz, ini ada titipan 1 juta. Oh, mana? Oke, ditunggu salamnya lagi. Wong kosong aja saya jemput. Kosong saya jemput. Kosong saya jemput. Bagaimana lagi ada isinya? Malam Jumat berikutnya datang lagi. Ustadz, salam dari Pak Parmin. Salam buat istri Ustadz, buat anak-anak Ustadz, buat jamaah Ustadz, sahabat-sahabat Ustadz semua. Saya bilang oke, sampaikan balik, sampaikan balik, sampaikan balik. Kemudian dia bilang, Ustadz, ini ada ikan asin dari beliau. Malam Jumat berikutnya ada melon. Malam Jumat berikutnya ada semangka. Pokoknya ada kiriman terus dari dia. Maka Pak, saya yang akan mengatakan, Pak Parmin bakalan datang tidak? Nggak tahu Ustadz. Tanya dia. Saya yang nurun nanya tuh. Tanya sama dia. Siap Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz, katanya datang. Baik. Lewat pintu mana dia nanti? Tanya. Lewat mobil apa? Pelat nomornya gimana? Kita siapin tempat buat dia. Betul tidak? Karena sering. Nah, saya membayangkan ketika bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW seperti itu. Jibril ngasih salam. Ya Nabi, ada salam. Bisa dari siapa? Dari Yusuf Mansur. Oke, salam balik buat dia. Katanya salam juga buat istri engkau ya Nabi. Oke, salam buat istrinya juga. Salamnya buat turunan-turunanmu wahai Rasul. Salamku juga buat turunan-turunannya sampai hari kiamat nanti. Salamnya juga buat sahabat-sahabatmu ya Rasul. Sampaikan kepada beliau siapa yang menjadi sahabat Yusuf Mansur, salamku untuk dia. Lalu saya terus menerus memberikan salam. Lalu Jibril pun menyampaikan terus menerus. Nama saya sudah ada di hatinya Rasul. Allahumma sholli wa sallim barik. Nama saya
Nama kita semua udah ada di hatinya Rasul. Di catatan saya nggak bohong. Hari ini Prof. Rafiq Karsidi sudah ada catatannya di Allah, di Rasulnya, dan para malaikat-malaikat pembawa Al-Quranul Karim. Wal mursalat, al-mursalat. Lihat, cek dari ayat 1 sampai dengan 5. Semua malaikat-malaikat yang membawa wahyunya mengenal Prof. Rafiq Karsidi dan semua teman-teman Al-Qumi dan siapapun yang berkhidmat dengan Al-Quran. Saya tidak salam kosong. Saya membawa duha untuk Rasulullah. Saya membawa tahajud untuk Rasulullah. Itulah duit, itulah semangka, itulah melon berwarna. Saya mencintai sholat-sholat sunnah. Saya mencintai ibadah-ibadah sunnah. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Maka kalau saya salam kosong di padang mahsyar, Jibril akan menyampaikan begini kepada Rasulullah, ya Muhammad, labbaik ya Jibril. Masih ingat yang namanya Yusuf Mansur? Ingat ya Jibril, dia ada di sini dan lagi susah. Kira-kira Rasulullah yang sering mendengar salam dari saya, apakah akan membiarkan Parmin ada di luar bermandikan matahari sengatan? Apa nggak mungkin, Pak. Saya akan jemput. Begitu juga Allah menyuruh Rasulnya, ya Muhammad, orang yang senantiasa memberi salam kepadamu ada di sini. Dia membutuhkan syafaatmu. Jemput. Allah, Allah, Allah. Terhadap Quran pun begitu. Di wisuda rumah tahfiz yang pertama, saya menangis. Saya bilang, ya Allah, saya pengen kemudian Rasulullah mencari saya. Di mana ada Yusuf Mansur? Di mana? Rasulullah kemudian menenteng nang saya. Sof, ada orang nungguin kamu. Saya bingung. Mestinya pertanyaannya ada Allah yang nungguin kamu, tapi pertanyaannya Rasul, ada orang yang nungguin kamu, tapi yang ngomong Rasul. Siapa? Saya kemudian dengan bangganya ditarik oleh Rasul. Saya pun bangga karena yang narik adalah Rasul. Keluar dari kerumunan kesulitan saya, menyeruak, kemudian keluar. Ternyata di sana udah ada ibu saya. Ini yang membuat saya stabil stamina saya di Quran. Insya Allah mudah tidak pernah berubah, amin. Apa kata Rasulullah? Sof, ini ibu kamu. Ayo siap-siap, kita mau ada prosesi pemakaian mahkota untuk ibu kamu. Lihat di sampingnya siapa? Itu ayah kamu. Siap-siap, Sof. Hari itu saya kemudian membaca Al-Quranul Karim dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada Allah di sana, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Jibril alaihi wasallam, ada para nabi-nabi yang lain, dan ada orang tua saya. Di dunia seperti orang tua sepasang yang kemudian mengantarkan anaknya. Ustaz, anak saya apal waqiah. Ayo nak,